Nah, sekarang udah muncul kan ya share screen-nya. Oke, ini muridnya cuma satu ya yang join. Tidak lah, nggak apa-apa. Semangat ya, Afi ya, untuk kelas siang hari ini. Muncul, oke. Nggak apa-apa ya, aku mulai sekarang ya. Oke, jadi materi kali ini adalah aljabar dan fungsi. Jadi ini adalah part 3. Sebenarnya kemarin materi minggu lalu juga aljabar dan fungsi, tapi subbab yang dipelajari itu bakal berbeda. Ini lanjutan dari minggu kemarin gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa dicukupkan. Mari kita lanjut belajar. Nah, kenalin semuanya. Halo, aku Meka. Aku dari jurusan Teknik Industri UPN, Veteran Jawa Timur, Angkatan 2025. Nah, kalau kalian ada pertanyaan terkait subtas PK maupun PM atau yang lain itu boleh kontak di WA aku yang ini ya. Nah, materi kali ini adalah konsep persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum dan grafik itu yang pertama. Persamaan garis lurus itu apa sih? Nah, persamaan garis lurus itu persamaan yang memuat satu atau lebih variabel yang berderajat atau berpangkat satu. Nah, bentuk umumnya itu kayak gini. AX plus BY sama dengan C. Bisa juga diubah menjadi bisa juga bentuk umumnya yang lain yaitu Y sama dengan MX plus N. Nah, yang atas ini itu digunakan waktu ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, kalau yang bawah ini ini beda beda penyebutan aja sih. Ini N, ini C. Tapi keduanya sama sih. Nah, keterangannya M itu kemiringan atau disebut dengan gradien. Kalau C itu konstanta, yaitu titik potong garis pada sumbu Y. Nah, cara menggambar grafik itu kayak gimana? Ada tiga cara. Yang pertama, cari titik potong sumbu Y. Itu dengan cara memasukkan X sama dengan 0, nanti muncul hasil dari koordinat yaitu 0, Y. Yang kedua adalah cari titik potong sumbu X, yaitu dengan memasukkan Y sama dengan 0, maka koordinat yang dihasilkan adalah X, 0. Nah, langkah terakhir itu tarik garis dan hubungkan kedua titik itu. Jika gradien lebih dari 0, maka garisnya itu miring ke kanan, ke atas. Sebaliknya, kalau M-nya itu kurang dari 0, garis miringnya ke kiri atas. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung chat atau langsung on mic aja ya. Nah, untuk materi slide satu ini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, aku anggap nggak ada, jadi aku lanjut. Nah, ini gradien. Gradien itu kemiringan pada suatu garis lurus. Nah, umumnya dirumuskan M sama dengan jika jika persamaan garis lurusnya ini ya, Y sama dengan MX plus N. Itu gradiennya dirumuskan min A per B. Nah, cara mencari gradien jika diketahui dua titik itu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kayak ini contoh. Ini kan garis. Nah, dia itu memotong di titik 4,0 dan 3, salah. Dan 0,3. Nah, cara mencari M-nya itu Y2 min Y1. Ini bebas sih Y2-nya mau yang sebelah sini atau sebelah sini bebas. Yang penting nanti dia konsisten. Nah, misal kita cari contoh yang ini. Ini sebagai X2 dan Y2. Jadi Y2-nya 3 dikurangi 0. Kemudian X2-nya 0 dikurangi 4. Kita coba tulis aja kali ya. Di sini, kebesaran, kebesaran. Oke, jangan-jangan hitam. Hijau lah, hijau. Y2 itu 3, Y1-nya itu 0, X2-nya itu 0, X1-nya itu 4. Jadi gradien dari garis ini adalah min 3/4. Hmm.
Nah, sini aja. Hmm, ini di bawah aja kali ya. Ini apakah dari bentar, aku mau ngecek dulu. Oh, bukan ini. Bentar, aku mau ubah. Ini bukan ini. Oke. Ini hapus ini. Hapus. Dulu. Bentar. Nah, kalau ini ada cara yang ketiga juga, cara mencari gradien jika diketahui sudut suatu garis itu dengan cara mencari tan dari alfa. Nih kayak misal, garisnya gini, garis G, di mana ada X1 dan Y1, kemudian ada juga di titik B X2 dan Y2. Nah, sudut alfanya itu di sebelah sini. Nanti ketemu gradiennya dengan cara memasukkan tan alfa. Tan itu kan depan per samping ya. Jadi depannya bisa dibentuk sebagai segitiga siku-siku sih. Jadi ditarik garis seperti ini. Nah, tinggi dari garis G-nya itu berapa, sampingnya berapa, nanti ketemu gradiennya kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aku lanjut. Nah, ini ada kedudukan kedua garis. Biasanya di PK itu ada kedudukan kedua garis. Nah, biasanya itu kalau nggak tegak lurus ya saling sejajar. Nah, kapan dia dikatakan dua garis itu tegak lurus? Dengan cara mengecek M1 kali M2-nya itu sama dengan min 1. Kayak gini. Jadi tegak lurus itu 90 derajat. Siku-siku di bagian sininya. Nah, kalau sejajar berarti dia sejajar, nggak berpotongan. Nah, ciri-ciri sejajar itu M1 dan M2-nya itu nilainya sama. Nah, ini coba aku kasih contoh, ini persamaan garis umum. Kalian cari gradiennya berapa dari ini. Aku tunggu 2 menit dari sekarang buat nyari gradien ini. 2 menit dari sekarang berarti jam 1 lebih 16. Kalau udah ketemu jawabannya tulis di kolom chat ya.
7/9 kah, Kak? Kita coba ya. Oke. Terima kasih udah jawab buat Lia. Nah, karena udah 1/16, kita coba hitung. Warna hijau aja dah, boleh. Nah, pertama-tama ini ada dua cara sih sebenarnya. Tapi ini cara yang kalau kita gambar bentuk visual dari garisnya itu kayak gini. Cara eh, cari titik potong Y. Titik potong aku singkat jadi tipot aja ya. Tipot Y. Nah, ini berarti X sama dengan 0. Nah, kalau, oh ini, 1. Y, X sama dengan 0 berarti kan 9 Y ditambah 7 kali 0 sama dengan 63. 9Y nah, sama dengan 63. Y-nya sama dengan 7. 63/9. Terus langkah yang kedua itu cari tipot X. Tipot X saat Y sama dengan 0. Berarti 9 kali 0 ditambah 7X sama dengan 63. Nah, ini 7X sama dengan 63. X-nya sama dengan 9. Oh ya ini. Berarti ini titik koordinatnya 0,7. Sedangkan yang ini itu 9,0. Nah, ini kan udah kelihatan tuh. Ini X1, X2 ya bisa sih. Bebas-bebas. Atau juga sebaliknya. X1 ini sebagai Y1. Ini sebagai X2. Ini sebagai Y2. Nah, kita langsung masuk aja ke delta Y per delta X. Y2-nya itu 0. Y1-nya itu 7. X2-nya itu 9. X1-nya itu 0. Nah, ketemu deh. Itu min 7/9. Ini yang cara pertama. Nah, bisa aja pakai cara yang kedua. Ini kan bentuk umumnya kan AX plus B. AX plus BY sama dengan C. Gradiennya itu min A per B. Nah, di soal itu kan berapa tadi? 9X, enggak. 9Y. 9Y plus 7X sama dengan 63. Nah, A-nya ini berapa? A itu di variabel X. Jadi, min. Ini min negatifnya tetap ikut. 7 per B-nya itu dinempel ke variabel Y yaitu 9. Nah, ini tanpa cara ribet nyari X, Y, Z-nya gitu. Langsung muncul kayak gitu. Gimana, udah paham belum? M sama dengan min 7/9. Nah, betul ini, Uzma. Dia kurang negatif ya. Hmm. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita belajar. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke relasi. Nah, biasanya kan banyak yang salah paham nih antara relasi dan fungsi. Nah, di sini aku mau jelasin perbedaannya. Nah, relasi itu hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Hubungan antara anggota himpunan asal atau disebut dengan domain ke himpunan kawan atau disebut dengan kodomain. Kemudian bebas, satu anggota domain boleh punya banyak pasangan. Nah, kayak ini, relasi dan bukan fungsi. Relasi dia ada karena dia tiap anggota domain itu memiliki hubungan ke anggota B ini. Nah, kenapa dikatakan bukan fungsi? Karena si A3 ini mempunyai lebih dari kawan. Ini kan dikatakan bebas satu anggota domain boleh punya banyak pasangan kalau relasi. Sedangkan fungsi itu hanya satu aja kayak gitu. Nah, ini relasi dan bukan fungsi. Ini nggak apa-apa kalau
A3-nya itu nggak punya kawan. Nah, ini dikatakan relasi dan fungsi karena setiap domainnya atau setiap anggota A memiliki kawan ke anggota B-nya, kayak gitu. Nah, ini aku salah. Harusnya fungsi ya. Nah, kalau fungsi itu relasi khusus yang mengharuskan setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Jadi si fungsi ini adalah orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang sejati, hanya mempunyai satu pasangan aja. Ini aku coba ganti fungsi. Tips, jika Y sama dengan fx, di mana X adalah input atau domain dan Y adalah output, maka kita pakai tes garis dengan cara mengetes. Di garis vertikal itu hanya mempunyai satu titik atau lebih dari satu titik. Kemudian, jika X sama dengan Fy, di mana Y adalah input atau domain, dan X menjadi output, maka kita pakai tes garis horizontal. Nah, kayak gini. Ini dikatakan fungsi karena setiap anggota domain memiliki tepat satu anggota di kodomainnya, yaitu di anggota B. Kayak gitu. Nah, perbedaan relasi dan fungsi udah paham belum? Atau ada yang mau ditanya ini? Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut ke aljabar fungsi. Nah, di fungsi itu kan biasanya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini sebenarnya kayak operasi pada dasarnya, yaitu kalau penjumlahan tinggal dijumlah aja fx ditambah gx. Kalau pengurangan berarti tinggal dikurangi, yaitu fx min gx. Kalau perkalian tinggal dikali aja fx kali gx. Nah, kalau pembagian ini ada syarat, kalau gx tidak boleh sama dengan nol. Kalau nol itu nanti hasilnya bakal tak hingga. Jadi F per G, X sama dengan Fx dibagi dengan Gx. Kayak gitu. Nah, ini jenis fungsi ada tiga. Ini dipelajari di kelas, seingat aku kelas 11 deh. Kelas 11 atau enggak 10 akhir. Jadi fungsi injektif itu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota kodomainnya juga boleh tidak memiliki pasangan. Nah, ini kan di highlight nih, anggota kodomain juga boleh tidak memiliki pasangan. Nah, domain itu sebelah mana? Yaitu yang A. Nah, yang B itu anggota kodomainnya. Ini kan tepat memiliki satu pasangan, sedangkan yang B, yang angka 4 ini tidak memiliki pasangan. Nggak apa-apa, karena ini penjelasannya kayak gini. Anggota kodomainnya juga boleh tidak memiliki pasangan. Jadi ini dikatakan dengan fungsi injektif. Nah, kalau fungsi surjektif itu fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada fungsi surjektif, anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu dengan anggota domain. Nah, ini kan nggak cukup nih, ini 4, ini 3. Nah, karena dikatakan tidak boleh ada anggota kodomain tidak boleh ada yang tidak berpasangan, maka 3 ini nggak apa-apa memiliki relasi atau hubungan di anggota domain, yaitu yang di C sama di D. Nah, kalau bijektif itu jenis fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Nah, ini kan tepat satu. A ke satu, B kedua, C ketiga, D keempat, tepat satu. Dan setiap anggota B ini memiliki hubungan ke anggota A-nya sendiri. Nggak ada yang jomblo gitu. Kayak gitu. Gimana, paham belum? Dari materi fungsi dan relasi, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke fungsi komposisi. Aman, Kak. Ntar ya, aku izin ngecas laptop dulu.
Nah, kita lanjut ke fungsi komposisi. Konsepnya itu dengan cara memasukkan satu fungsi ke dalam fungsi lainnya. Bisa diibaratkan dengan mesin yang beruntun. Nah, biasanya ini bentuk umumnya sih. Jadi F ini dibaca dengan benaran F benaran GX. F benaran, ya betul. F benaran GX sama dengan F dalam kurung GX. Artinya, kerjakan dulu fungsi GX-nya, lalu hasilnya masukkan ke fungsi X, ke fungsi fx. Nah, sifat fungsi komposisi ini tidak berlaku komutatif. Jadi, F bundaran GX itu beda sama G bundaran X. G bundaran fx. Nah, kayak gini visualnya. Hx itu dari G bundaran fx. F ke G, terus ini X, Y sama dengan fx, ini Z sama dengan G, Y sama dengan G fx. Kayak gitu. Nah, sifat-sifat komposisi. Jadi ada tiga, tidak komutatif. Seperti yang dijelaskan pada baris atasnya, F bundaran Gx itu beda sama G bundaran Fx. Asosiatif, F bundaran G bundaran H X sama dengan F bundaran G bundaran H X. Nah, ini cuma pindah dalam kurungnya aja ya. Ini kan dikurung di bagian G sama H-nya. Sedangkan yang ini itu F sama G-nya dikasih kurung gitu. Ini sama hasilnya. Nah, yang terakhir ini memiliki fungsi identitas. Bentar, kok kayak ketutupan. Loh, loh, loh. Ini aku kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan. Oke. Nah, yang ketiga memiliki fungsi identitas di mana F bundaran IX sama dengan I bundaran FX. Sama dengan juga FX. Kayak gitu. Nah, sekarang adalah fungsi inverse. Inverse itu kebalikan dari suatu fungsi. Jika fungsi asal memetakan dari X ke Y, maka inverse-nya memetakan dari Y kembali ke X. Nah, notasi dari inverse itu F pangkat min 1 X. Syaratnya, fungsi harus bersifat bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, ini ada tips cepat kalau fx-nya ini berupa pecahan, jadi ax plus b per cx plus d. Itu fungsi inverse-nya bakal kayak gini. Min dx plus b per cx min a. Nah, yang bagian sini sama bagian sini itu dipindah, tapi harus dikali dengan negatifnya. Sementara yang b sama c itu tinggal, itu tetap, yaitu nggak berubah tandanya, nggak berubah posisinya. Kayak gini. Oh, udah mulai soal. Materinya cukup dikit sih. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih bingung nggak tentang materi fungsi, komposisi fungsi, inverse, ataupun relasi gitu? Sebelum kita masuk ke soal, kita break 5 menit, nanti aku kasih video. Aku tunggu sampai aman banget Kak kalau inverse. Kalau materi yang lain gimana? Aku tunggu sampai 10 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau secara konsep di materi fungsi aman, Kak. Oke. Oke, berarti sebelum kita lanjut ke soal, aku tunjukin video insight di mana ini bakal memperdalam kalian buat materi konsep fungsi ini. Suaranya masuk nggak ini? Suaranya nggak masuk. Gimana ya cara mengatur ininya? Em, hmm, waduh,
Saya bingung lagi. Cara mengatur ini, yang multiple atau bukan. Gak ada suaranya. Setiap fungsi itu punya syarat khusus yang harus dipenuhi. Setiap elemen X yang ada di sini harus menghasilkan output tepat satu. Kalau digambarin jadi kayak gini. BTW, X ini disebut domain, dan Y ini adalah codomain. Terus, nggak boleh dua nilai dari Y dihasilin dari satu nilai X yang sama. Tapi, dua nilai di X boleh ngasilin nilai Y yang sama. Gitu. Semoga bermanfaat. Ini adalah fungsi, ini juga fungsi. Terus sebenarnya fungsi itu apa sih? Kalau cara simpelnya, fungsi itu ibarat sebuah mesin yang menerima masukan dan bakal ngeluarin sebuah hasil. Fungsi itu biasanya ditulis menggunakan fx sama dengan misal x plus 1. Ada 3 komponen utama fungsi. Yang pertama adalah nilai input, terus relasi, terus ada output. Contohnya kayak gini, x plus 1. Kita bikin tabel. Kalau nilai masukan x-nya adalah 1, berarti relasinya 1 plus 1, terus hasilnya 2. Kalau di sini 2, berarti di sini 2 plus 1, terus hasilnya 3. Kalau di sini 3, berarti di sini 3 plus 1, terus hasilnya 4. Dan seterusnya. Oh iya, x di fungsi ini cuma penanda variabel aja. Ini tuh bisa diganti apa aja. P, Q, kotak, segitiga, terserah. Terus, setiap fungsi itu punya syarat khusus yang harus dipenuhi. Setiap elemen X yang ada di sini harus menghasilkan output tepat satu. Kalau digambarin jadi kayak gini. BTW, X ini disebut domain, dan Y ini adalah codomain. Terus, nggak boleh dua nilai dari Y dihasilin dari satu nilai X yang sama. Tapi, dua nilai di X boleh ngasilin nilai Y yang sama. Gitu. Semoga bermanfaat. Ini adalah fungsi. Ini juga fungsi. Terus Ada juga yang lain. Berapa menit ya ini? Assalamualaikum Nggak apa-apa, 5 menit. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di video pembelajaran matematika bersama saya Fajar Budi Utomo di channel Smart Striker 82. Semua ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Bentar. Ini udah materi hari ini belum? Ini lebih ke minggu depan. Sama kuadrat. Iya, belum ini. Belum masuk, belum masuk. Bentar, bentar. Hmm. Oke, jadi cukup satu aja karena yang video YouTube itu materi minggu depan. Jadi kita lanjut ke soal. Nah, ini ada soal. Aku kasih waktu 3 menit untuk kalian jawab. Kalau udah ketemu jawabannya, ketik di kolom chat ya. 3 menit dari sekarang berarti jam 1 lebih 37.
Dua pernyataan cukup, tapi salah satu pernyataan tidak cukup. Oke, Ilham udah jawab nih. Yang lain gimana? Apakah ada perbedaan jawaban? Pernyataan cukup, tapi satu pernyataan tidak cukup. Oke, sip-sip untuk Lia dan Ilham. Yang lain gimana? Tinggal 1 menit lagi kita bahas bareng. Oke, karena udah 1:37, kita bahas bareng. Warna apa ya? Warna-warna. Warna biru. Ya, boleh. Nah, dari soal ini, apa aja sih yang diketahui? Diketahui Y sama dengan M per N kali P. Dengan P itu adalah bilangan ganjil positif. Apakah Y lebih dari 0? Kita tulis dahulu apa aja yang diketahui. Oh, nggak bisa zoom lagi. P itu ganjil positif. Ganjil positif. Sementara persamaannya kayak gini. M per N kali P. Nah, yang pernyataan 1 M lebih dari 0. Kita coba masukin M-nya itu 1 deh. M sama dengan 1. Sebenarnya ini nggak harus bilangan bulat sih, karena nggak diketahui bilangan bulat apa nggak. Jadi M sama dengan setengah pun boleh. Yaitu Y sama dengan 1 per N, ininya pasti positif. Si P-nya ini. Apakah dari pernyataan ini bisa diketahui Y lebih dari 0? Jawabannya adalah tidak. Tidak cukup. Kenapa? Karena ada satu variabel lagi yang nggak diketahui nih. Nilainya itu positif atau negatif, yaitu si N-nya. Hmm, nggak tahu berapa gitu. Bukan, nggak tahu dia positif atau negatif. Apa negatif, kayak gitu. Kita lanjut. Kita coba ke pernyataan 2. N adalah bilangan asli. N adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari berapa sih? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Nah, kita coba masukin ke persamanya M per... Nah, bilangan asli ini kan mulai dari 1. Berarti dia itu positif. Si P-nya itu juga positif. Nah, dari sini apakah bisa menjawab Y lebih dari 0 apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena, oh, merah, merah, merah. Merah. Nah, karena si M-nya ini nggak tahu berapa dia nilainya. Dia positif apa negatif? Nggak cukup. Kita coba gabung. Kita coba gabungin antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Gabungin 1 dan 2. 1 itu kan M-nya lebih dari 0 ya. Dan
si N-nya ini bilangan asli, yang dimana bilangan asli udah pasti positif. Nah, persamaannya itu kan Y sama dengan M per N kali P. Nah, ini kan M lebih dari nol itu juga pasti positif. Y sama dengan M-nya positif, N-nya juga positif, si P-nya itu juga positif. Jadi dapat diketahui, jadi dapat dijawab pertanyaannya, yaitu Y-nya sama dengan positif. Nah, positif itu kan Y lebih dari nol. Jadi kesimpulannya adalah kedua pernyataan bisa, kedua pernyataan cukup. Tetapi salah satunya nggak cukup. Nggak cukup. Oke. Nah, Ilham dan Lia udah benar. Ih, keren-keren. Nah, dari soal ini, ada yang mau bertanya nggak? Yang lain atau masih belum paham itu? Paham. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang kedua, yaitu ini. Aku kasih waktu 3 menit. Jadi jam 1 lebih 46 kita jawab bareng. Dua pernyataan cukup, tapi salah satu pernyataan tidak cukup lagi. Maaf, kepencet. Dua pernyataan cukup, tapi salah satu pernyataan tidak cukup. Hmm. Wah, cepet banget nih Ilham sama Lia. Baru 1 menit atau 2 menit ini udah jawab. Keren, keren. Dua pernyataan cukup, tapi satu pernyataan nggak cukup. Yang lain, yang lain. Kurang 1 menit lagi. Karena 3 orang jawabannya sama, kemungkinan jawabannya betul. 1 menit lagi kita bahas bareng. Nah, karena udah
jam 1 lebih 4 nggak? Kita bahas bareng. Nah, oke. Kita zoom. Warna-warna apa ya? Warna apa ya? Hijau lah, boleh. Oke. Ketahui X sama dengan 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q dibagi 24. Berapakah nilai dari X? Nah, diketahui dari pernyataan satu P sama dengan Q plus 5. Kita pindah ruas. P min Q sama dengan 5. Nah, untuk menjawab soal dari X ini, 2 pangkat P, 3 pangkat Q bagi E, dibagi 24. Nah, berarti kan kita harus mengetahui variabel dari P sama Q-nya. Kita coba input satu-satu ya. 10 min 5, berapa lagi? 15 min 5, 15 min 10, 9 min 4, dan seterusnya. Ini kan berarti banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Nah, karena banyak kemungkinan, otomatis nggak bisa langsung menjawab berapa nilai pasti dari si pertanyaan X ini. Berarti pernyataan satu itu nggak cukup. Warna merah warna. Nggak cukup. Nah, kalau pernyataan kedua kayak gimana? Q sama dengan 2. Q sama dengan 2. Nah, dari soal udah ditanya nih. Dari soal kan udah kelihatan tuh ada 2 variabel yaitu P sama Q. Sedangkan di pernyataan 2 hanya diketahui Q-nya saja. Otomatis kita nggak tahu P-nya itu berapa. Ini juga nggak cukup. Nah, merah. Nggak cukup. Kita coba kalau digabungin antara pernyataan satu dan 2. Gabungin satu dan 2. Sebenarnya dari sini udah kelihatan sih. Satu itu kan P min Q sama dengan 5. Yang kedua itu Q sama dengan 2. Ya udah kita masukin aja tuh P min 2 sama dengan 5. P sama dengan 2 tambah 5 yaitu 7. Nah, ini kan udah nemu tuh P sama Q-nya. Otomatis bisa langsung ngejawab 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 2 per 24. Nah, ini tinggal nggak perlu dihitung sih. Pokoknya intinya bisa kejawab berapa nilai pasti dari si X-nya ini. Berarti kesimpulannya adalah dua, per, dua pernyataan cukup. Dua pernyataan cukup, tapi salah satu nggak cukup. Kayak gitu. Gimana soal ini udah paham semua belum? Atau ada yang masih bingung nih? Kok bisa gitu, kok bisa gini? Mana gimana? Paham Kak? Yang lain. Barangkali masih mengetik itu aman Kak. Oke, karena udah seperempat dari orang di sini udah mengatakan paham. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu balik lagi ke persamaan garis lurus. Nah, soal ini aku kasih waktu 3 menit kayak biasa, yaitu di jam 1 lebih 53 kita bahas bareng. 13.53. Sama aja sih.
Nah, karena udah 1 lebih 5/3. Belum ada yang jawab nih. Pernyataan berapa aja? 1, 2, 3, 4 yang benar. Ya udah nggak apa-apa. Kita bahas bareng aja. Eh, belum, belum. Mhm. Nah, warna apa ya? Jangan nabrak sama background. Ya, ini boleh. Titik P, Q, R, S terletak pada garis ini. Garis tersebut memotong sumbu Y di titik P. Diketahui Q dengan koordinat 6,2 adalah titik. Diketahui Q sama dengan itu dan R adalah titik tengah ruas garis PQ. Panjang PS adalah 4 kali PQ dengan titik Q terletak di antara P dan S. Dari 4 pernyataan ini mana aja yang betul? Kita coba tulis infonya apa aja. Yaitu 2Y min X plus 10 sama dengan 0. Dia memotong di sumbu Y. Motong di sumbu Y. Motong di sumbu Y di titik P. Di titik P. Eh, Nah, arti dari motong di sumbu Y itu kan X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Ya udah kita masukin aja untuk nyari di pernyataan satu ini. Betul apa enggak gitu. Kita jangan kasih tentang dulu dah. X sama dengan 0 berarti 2Y min 0 plus 10. Sama dengan 0. Satu lah, satu. Berarti 2Y plus 10 sama dengan 0. 10-nya pindah ke kanan jadi min 10. Y-nya sama dengan min 5. Nah, Y sama dengan min 5 ini sama dengan ini adalah titik P. Titik P. Titik P itu berarti 0, min 5. Apakah pernyataan satu itu kayak gini? Jawabannya ya betul. Berarti pernyataan satu betul. Kasih warna hijau. Nah, kemudian yang kedua adalah koordinat titik R adalah 3,0. Apakah betul? Nah, diketahui itu. R adalah titik ruas antara garis titik tengah ruas garis PQ. PS adalah 4 kali PQ. Di mana Q adalah titik tengah. Berarti kalau kita gambar secara, ya gambar jelek-jelekan lah. Ini P, ini Q. Jangan. Kurang lebar. Ini P, ini Q. Sedangkan ini P, ini S. Ini jelek sih. Ini X. Kita ibaratkan X. PS ini dengan 4X. Nah, kita lihat apa lagi tuh? R adalah titik tengah ruas garis PQ. Berarti antara tengah-tengahnya itu berarti R. Nah, cara nyari tahu titik R-nya itu gimana? Caranya gampang banget, yaitu kita hitung X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Nah, X1 sama X2, Y1 sama Y1 sama Y2 itu didapat dari mana? Didapat dari P sama Q. Kita coba masukkan aja R. X1 dari P itu kan 0. 0. X2 dari Q berapa tadi? Aduh, berapa? Ini 6. Dibagi 2, Y1 dari P itu min 5. Y2 dari Q itu min 2. Nah, ini didapat jadi R-nya
6 dibagi 2, 3, koma. Ini min 5, min 2 berarti min 7. Min 7 dibagi 2 adalah min 3,5. Apakah sama kayak di soal? Wah, ternyata salah. Nah, kalau gini, cara ngecitnya adalah jika satu benar, dua salah, maka tiga pasti benar. Empat udah pasti salah. Nah, tapi kita coba hitung satu-satu. Hmm, hmm, hmm. Bre. Yang ketiga, apa nih? Titik S. Titik S apakah 24,7? Kita cara nyarinya adalah dengan cara info garis itu. PQ sama dengan X. Lah. PQ, PS. Itu kan rasionya 1 dibanding 3. Ih, kok PS? QS, QS. Kemudian ini bisa kita tulis aja Q sama dengan, enggak harus sih sebenarnya. 3P ditambah S per rasionya 1 ditambah 3. Didapat 4Q sama dengan 3P plus S. Nah, ini kan udah muncul nih S-nya berapa. Kita pindah wah, kita pindah 4Q min 3P sama dengan S. Nah, ini kita cari satu-satu di sumbu X-nya berapa. Sumbu X 4. Nah, X di Q itu berapa? X di Q adalah 6. Maka 6 min 3. X di P adalah 0. Nah, 4 kali 6, 24. 24 min 0 adalah 24. Sumbu Y. 4 kali Y di Q. Berapa tuh? Min 2. 3. Y di P berapa? Min 5. Kita tinggal hitung aja. 4 kali min 2. Min 8. Min 8 tambah 15. Berapa tuh? 5, 6, 7, 8, 7. Nah, jadi si S ini, di koordinat X itu 24,7. Wah, ternyata betul. Nomor 3. Bisa prediksi. Enggak sih, bukan prediksi. Ini cara menghitung. Nah, terakhir yang keempat, cara menghitung. Yang keempat apa sih soalnya? Titik R terletak di sumbu Y. Berarti kalau di sumbu Y, dia X-nya sama dengan 5. Bang. Sumbu Y. Apakah betul? Caranya adalah R. Kita udah tahu R belum? Udah tahu. Ini dari pernyataan 2. Ya pasti salah dong. Ini kan katanya R di titik. R di sumbu Y. Sedangkan, oh gimana sih nulisnya? Bentar, bentar, bentar. Di sumbu Y. Nah, kita kan tahu tuh. Kita kasih warna kuning. R di sumbu Y apakah X-nya sama 0? Nah, ini kan kita tahu tuh di pernyataan kedua. R-nya udah ketemu segini, otomatis di pernyataan 4 itu pasti salah. Gitu. Tuh, kuning, kuning. Ini kok 5 sih? Aduh, salah menulis lu. Nah, oke. Ini warna merah ya. Wow, pernyataan dua juga. Oke, kayak gitu.
Jadi yang benar adalah pernyataan satu dan tiga. Benar. Pernyataan satu dan tiga benar. Nah, kayak gitu. Dari soal ini, ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Mana ini? Aku kasih waktu 10. Ini soalnya kurang berapa sih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, kurang lima, guys. Kita break 5 menit. Ya, betul 5 menit sebelum kita break 5 menit sebelum lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk sejauh soal ini, apa ada yang masih belum paham? Kalau masih ada yang belum paham, bilang aja ya. On mic langsung boleh, lewat chat boleh. Aku tunggu sampai 10 menit. 10 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Dan kalian bebas briefnya mau ngapain. 5 menit lagi kita mulai. Biar otak kalian bisa fresh. Gitu. Jadi kita start di 2:2 lebih 10. Kalian bisa peregangan atau apa-apa itu bebas ya.
Nah, 5 menit udah kelar. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang fungsi lagi. Aku kasih waktu 3 menit buat kalian coba kerjakan. Putuskan pernyataan satu dan dua berikut, apakah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau udah ketemu jawabannya, ketik di kolom chat. Semangat mencoba. 3 menit berarti jam 2:13. Nah, udah 2:13. Ini belum ada yang jawab ya. Ya, sedihnya. Ya adalah, kita bahas bareng aja kali ya. Ini semua aman kah di sini atau wah ketiduran nih. Siang-siang apalagi pas puasa ngantuk gitu. Nah, apa sih ini? Diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx adalah sebuah linear, fungsi linear. Apakah antar grafik fungsi f dan g memiliki titik potong? Mari kita hitung apa nih? Satu cukup, dua tidak cukup. Oke, terima kasih Ilham udah mencoba. Warna. Gimana sih? Nah, udah. Ini kan kita tulis dulu aja kali. Fx sama dengan x kuadrat, gx itu fungsi linear. Linear. Yang artinya kita nggak tahu berapa kayak gimana fungsinya. Nah, grafik fungsi g memotong sumbu y positif. Motong di y positif. Y positif ini aja kali ya. Nah, arti dari motong y positif itu kan x-nya itu sama dengan 0. Ya enggak? Ya dong. Nah, fungsi linear bentuk umumnya kan kayak gini. Y sama dengan ax bebas mx saya. Mx plus c. Nah, diketahui bahwa x-nya itu sama dengan 0. Berarti m kali 0 plus c. Y. Y sama dengan M kali 0, 0. Sama dengan C. Nah, Y sama dengan C. C-nya ini kan positif ya. Otomatis si Y-nya itu juga positif. Berarti Y positif juga. Satu cukup ternyata. Apa tuh? Tuh gedean bisnis.
Satu cukup, oke. Warna-warna hijau aja dah. Biar kelihatan mana yang ke. Set. Timpa. Nah, yang kedua itu apa sih? Hmm, hmm, hmm. Grafik fungsi G memotong sumbu X positif. Motong sumbu X positif. Hmm, oke. Motong GX. Motong X positif. X positif. Nah, ini kan kalau motong di sumbu X berarti Y-nya itu sama dengan nol. Kita coba masukkan ke MX plus C. Y-nya sama dengan nol, MX plus C. Dan tetap ya, karena kita nggak tahu. Nah, ini apakah bisa menjawab? Dari GX dan FX ini memiliki titik potong? Enggak, karena ini semua tergantung pada si gradiennya ini, yaitu M. M-nya, M gradien, nggak tahu, nggak tahu dia negatif atau positif. Jadi pernyataan dua ini nggak cukup. Karena nggak cukup. Jadi kesimpulannya adalah pernyataan satu cukup. Satu cukup. Sementara pernyataan dua nggak cukup. Nggak cukup. Nah, kayak gini. Mana, wih, jawaban Ilham betul nih. Keren banget. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang lain gimana yang lain? Ada yang masih bingung nggak? Wah, warna biru cakep juga ya. Wow, udahlah, gini aja. Aku tunggu sampai 10 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, gak ada pertanyaan. Lanjut ke soal ini. Berikan suatu garis dengan persamaan 3Y min 9X sama dengan 12. Manakah di antara garis berikut yang tidak memotong garis di atas? Aku tunggu 3 menit dari sekarang. Berarti jam 2 lebih 21. Kalau udah ketemu jawabannya, kayak biasa, ketik di kolom chat 2 dan 4. Wis. Wis, cepet banget. Cepet banget. 3 menit. Ya udahlah, nggak apa. Kita tunggu yang lain aja. Yang lain coba jawab. Yuk, aman kan? Gak ada yang tiduran gitu.
Pak. Wah, ada dua jawaban nih. Dua dan empat dan empat aja. Hmm, benar yang mana ya? 1 menit lagi kita bahas. Nah, karena udah dua lebih dua satu kita bahas bareng. Karena ada dua perbedaan jawaban juga. Pernyataan dua betul. Oh, kenapa ini nggak di? Bentar, bentar. Duplicate, tarik bawah, set, kecilin, kayak gini. Cukup lah ini, cukup, cukup, cukup. Lu, kepencet. Gimana ini? Nah, warna apa ya? Bingung, bingung. Nah, bolehlah ini bagus. Berikan satu garis dengan persamaan kayak gini. Manakah di antara garis berikut yang tidak memotong? Yang tidak ya, tidak memotong. Waduh, birunya hilang lagi. Oh, ya, bagus, bagus. Mhm. Kita tulis dulu 3Y min 9X sama dengan 12. 3Y min 9X itu enggak sama dengan 12. Nah, ini kan bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3, yaitu Y min 9X. Salah. 9 dibagi 3 kan 3. 3X sama dengan 12. Nah, ini kan bisa pindah ruas jadi 3X. Y sama dengan 3X plus 12. Nah, kita cari gradien dari soal ini. Gradien dari soal ini itu apa? Gradien itu yang nempel di X ini, yaitu 3. Ini kan Y-nya 1, berarti dia agak ngaruh sih. Di M sama dengan 3. Nah, keyword dari soal ini, kalau gradiennya berbeda, itu pasti motong. Keyword, aku kasih warna ungu dah. Penting. Itu mau. Iya. Lampu jelek. Dah. Gradien, gradien berbeda. Gradien berbeda. Itu pasti motong. Ya memotong. Memotong. Nah, balik lagi ke warna biru. Nah, di soal ini kan yang pernyataan 1Y sama dengan min 3X plus 15. Y sama dengan min 3X. Min 3X plus 15. Nah, ini gradiennya berapa nih? Gradiennya adalah min 3. Apakah min 3 dan 3 ini sama? Ternyata beda. Artinya, di garis ini itu dia memotong garis itu. Memotong. Berarti jawaban nomor 1. Jawaban dari pernyataan 1 itu salah. Salah. Nomor 2, kita kita tengok. Y sama dengan 3X plus 4. Loh, kok ini plus 12 sih? Astagfirullahaladzim. Nggak fokus, maaf. Nih, 12 bagi 3, 4. Ayo. 4, ini 4. Nah, untung lihat. Y sama dengan 3X plus 4, ya. Oh ya, betul. Nah, ini berapa nih gradiennya? M sama dengan 3. Apakah 3 ini sama kayak ini? Ternyata iya. Tapi perlu diingat bahwa karena
Warna ungu. Bahwa garis ini dan garis ini ternyata sama persis. Yang artinya kalau kita gambar itu pasti berimpitan. Aku nggak apa-apa sih kita gambar. Y, Y sama dengan 4, X-nya sama dengan, gimana sih? Ya Allah, ya Allah. Ya betul sih, ya betul. X-nya, 0 sama dengan 3X. X-nya min 3/4. Ya, betul nggak? Betul nggak? Oh, kebalik. Min 4/3. Yang artinya kalau kita gambar, ini tuh ini ada. Oh, ini titiknya. Wah, kurang ke kanan. Min 4/3 berarti satu lebih ya. Min, hmm, udahlah, kita kira-kira kayak gini. Y di Y sama dengan 4. Nah, ini kita tarik garis. Gimana sih cara narik garis? Step lain kali ya? Wah, bisa. Wah, bisa nggak? Ya. Bisa. Nah, gaptek. Baru tahu baru tahu. Nah, kayak gini. Nah, karena garisnya ini itu sama, otomatis dia berhimpitan dong. Nggak bisa Pak. Oh, nah dia berhimpitan tapi warnanya jangan hitam semuanya ya. Ya, ya. Nah, gini. Satunya panjangin ya kayak gini lah biar kalian kebayang. Nah, kalau berhimpitan itu artinya dia agak motong. Karena kan berhimpit, dia gini terus sampai tak hingga. Yang artinya dia nggak bakal berpotongan di satu titik. Ya benar dia berpotongan tapi bukan berpotongan yang kayak beda garis gitu. Potongannya itu di setiap titik, di titik-titik semuanya gitu. Jadi di pernyataan dua ini itu nggak termasuk memotong garis itu. Tuh kasih warna merah. Karena karena keterangannya apa ya? Garisnya sama. Ya, garis persamaan garis. Loh, kok bisa hapus. Persamaan garis itu sama. Yang ketiga apa nih? Y sama dengan sepertiga X plus 7. Sepertiga X plus 7. Oh, nggak usah. Nah, ini kita cari gradiennya, yaitu berapa sepertiga. Apakah sepertiga dan 3 ini beda? Ternyata beda. Nah, kalau beda itu kan artinya memotong. Memotong. Berarti nggak termasuk. Kemudian yang terakhir, wah gak cukup nih. Taruh samping aja. Boleh. Kan Y sama dengan 3X min 4. Y sama dengan 3X. Kejauhan. 3X min 4. M-nya sama dengan 3. Nah, apakah 3 itu sama? Ternyata sama. Dan kita lihat bahwa persamaan garis yang sini, ungu, merah-merah. Yang ini dan yang ini itu berbeda kan? Ininya plus, ininya negatif. Jadi dia pasti berpotongan. Jadi yang nomor yang pernyataan 4 ini termasuk enggak memotong. Enggak memotong. Jadi kesimpulannya adalah pernyataan 4 saja yang benar.
benar. Kayak gini. Gimana, gimana? Gimana, gimana? Atau ada yang mau berpendapat yang lain? Kita coba pakai GeoGebra nggak? Buat yang pernyataan 4 sama di soal itu sama apa enggak? Maksudnya bakal berpotongan apa enggak? Kita coba GeoGebra jepret. Ini GeoGebranya kelihatan nggak di layar kalian? Aku lupa tadi settingnya. Apakah hanya di Canva doang? Apa seluruh? Kelihatan nggak? Oke sih. Yang oh ini Y sama dengan 3X plus dulu dulu. Oh, salah. Oh, delete delete. Ini apa sih? Y sama dengan 3X plus 4. Terus yang pernyataan 4 Y sama dengan 3X min 4. Nah, kan dia kan sejajar tuh. Dia nggak berpotongan. Kita coba yang gradiennya beda. Y sama dengan min 3X plus 15. Nggak ada warnanya. Apa ini? Apa ini? Udah coba HX deh HX. Apa aja sih? Soal HX sama dengan min berapa tadi? Min 3X plus 15. Nah, ini kan kelihatan tuh. Ini kan pernyataan satu. Nah, ini nih. Nah, berpotongan kan? Dia mau motong garis si 3X plus 4. Si yang warna biru itu. Kayak gitu. Benar. Hmm, hmm, hmm. Y sama dengan yang aslinya 3Y min 9X sama dengan 12. Loh, kok hilang? Oh, nah ini 3Y 3Y min 9X sama dengan 12. Tuh kan. Ini kok warnanya gini sih. Settings. Color warna merah. Jangan dong. Apa coba? Ya udahlah. Nah, ini kan yang di soal. Ini yang di pernyataan 2. Dia berhimpit kan. Artinya kalau berhimpit itu dia dempet. Dempet apa ya? Nempel. Nggak berpotongan. Kayak gitu. Gimana? Udah paham belum untuk soal ini? Mana sih? Mana sih katanya? Nah, gimana? Ada yang mau komen nggak? Komen. Ada yang mau ngasih pendapat lain nggak? Aku tunggu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aku anggap paham. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Grafik fungsi ini dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat ke arah mana? Ke arah mana? Aku tunggu 3 menit dari sekarang berarti jam 2 lebih 37. Kalau udah ketemu jawabannya, kirim di chat. Berarti kalau berimpit tuh memotong ya? Enggak sih. Tapi ini sejujurnya
waktu aku coba ngerjain mandiri gitu, bingung ini termasuk memotong apa enggak. Terus aku cek lagi, aku pikir pakai otak, dan menurutku itu nggak memotong sih, karena kan berimpit. Nah, berimpit itu kan dempetan. Yang artinya nggak ada kayak berpotongan, entah itu tegak lurus atau gimana gimana. Jadi berimpit, yang artinya dia gabung itu nggak bakal berpotongan. Meskipun dalam artian dia itu memotong, bukan memotong sih, kayak intinya di titik tiap titiknya itu pasti sama. Tapi kan artinya memotong kan pasti gradiennya berbeda. Berarti kalau berimpit tuh memotong ya. Hmm, jujur ini agak ambigu sih ini. Untuk soal yang pernyataan doa, aku dari kemarin masih bingung. Tapi kalau menurutku itu dua itu, apakah berimpit itu bisa memotong? Aku coba ya. Apakah garis berimpit itu berpotongan? Nah kan, aku udah pernah ngecek ini. Garis berimpit bukan sama dengan garis berpotongan biasa, melainkan bentuk khusus dari perpotongan di mana dua garis terletak menutupi satu sama lain, sehingga memiliki seluruh titik persekutuan. Garis berpotongan biasanya hanya bertemu di satu titik, sedangkan garis berimpit hanya memiliki tak hingga titik persekutuan. Jadi kesimpulannya nggak termasuk berpotongan juga sih. Jadi garis berimpit adalah kasus istimewa di mana titik potongnya eh tidak terbatas, bukan berpotongan di satu titik aja. Kayak gitu. Kayak gitu Ilham. Oke Kak, thank you. Mhm. Hmm. Bisa buat ya baru tahu ya udah. Nah, karena udah ini kalian masih nyoba kah soal ini? Tahu masih ini kurang berapa sih? Satu. Berapa tuh, Chat? 2,1. Dua ini maksudnya ke atas, ke kanan, ke bawah. Dua ke kanan, satu ke atas ya. Ya, biasanya gitu sih. Dua ke kanan, satu ke atas. Oke. Wah, cepet juga. Oke, kita bahas ya. Dulu. Gimana sih ini? Nah, kita kecilin, taruh agak tengah dikit. Yang mana? Warna. Ini kelihatan nggak? Ya, ada nama apa, Kak? Warna pastel. Grafik fungsi ini dapat diperoleh dengan cara menggeser fungsi x kuadrat ke arah mana. Kita tulis dulu fx x kuadrat min 4x plus 5. Nah, cara tahu gesernya ke arah mana itu diubah ke kuadrat sempurna dulu. Jadi di sini x kuadrat min 4x plus 4, kemudian min 4 plus 1. Oh, plus 5. Iya betul, plus 5. Nah, si si ini. Di dalam kurung ini kan bisa diubah menjadi x min 2 kuadrat tuh. Nah, kemudian kita jumlahkan aja yang bagian sininya. Min 4 plus 5 itu kan 1. Nah, kita tahu kalau sebuah fungsi kalau pergeseran ininya negatif. Bentar, aku tandain warna hijau. Ininya negatif itu artinya dia geser ke kanan sejauh 2. Kalau ininya sebaliknya, kalau di bagian X-nya ini positif,
itu pasti gesernya ke kiri, ke arah kiri. Nah, ini kan Y. Y plus satu. Berarti dia ke satu. Ini plus dua ke kanan, karena dia di X. Plus satu itu di ke atas. Atas. Jadi jawabannya adalah ke arah dua ke kanan, dua ke kanan, dan satu ke atas. Kayak gitu. Gimana gimana? Udah paham belum? Aku tunggu sampai 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, lanjut ke soal tabel berikut. Nah, ini gampang sih, tinggal masukin aja. Iya, jadi ini satu benar apa enggak, dua benar apa enggak, tiga benar apa enggak. Salah benar gitu pokoknya. Karena ini soalnya cukup mudah, aku kasih waktu 2 menit. Jam 2 lebih 44. Nah, tenggorokan. Oke. BSS. Oke, kurang 1 menit. Yang lain nih. Hmm, yang lain. Gimana nih? Kok yang jawab masih satu orang aja? Nah, eh, udah jam 2 lebih 44. Kita bahas bareng aja. Ini tinggal kita cari aja sih. F bundaran G, teman G0. Nah, kita cari G0 itu berapa? G0 kedua itu F2. Kita cari. Kita cari F2 berapa? F2 berarti satu. Nah, betul. Pernyataan satu. Kemudian ke pernyataan dua. G bundaran F2. F2 berapa? F2 itu satu. Berarti G1. G1 itu berapa? Nol. Wah, ternyata beda. Berarti nomor 2 salah. Kemudian yang ketiga, G F3. G bundaran F3. F3 berapa? Min satu. G bundaran G min satu. Nah, ini kan nggak ada nih domain dari
X sama dengan min satu untuk fungsi G. Nggak ada tuh. Nah, karena nggak ada berarti kalau domainnya nggak ada, otomatis range atau hasilnya itu pasti nggak ada. Nggak ada hasil. Nggak ada range. Otomatis di pernyataan tiga itu salah. Jadi jawabannya adalah B, S, S. Betul sekali untuk Ilham. Mantap. Aku hitung. Harusnya ini udah paham sih. Aku hitung sampai 10. Kalau gak ada pertanyaan, kita lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, lanjut. Soal terakhir kah? Oh ya, betul. Yes. Soal terakhir. Semangat. Tentukan hasil komposisi fungsi berikut. Ada 4 soal berana. Hmm. Berana, aku tunggu 3 menit dari sekarang. Jam 2 lebih 49. Hmm. 2x plus 5. Wih, cepet juga Ilhamnya, Mak. Baru 2 menit. 2 menit nggak? 1 menit, deng. 1 menit. A sama dengan 2x plus 5. B, 2x plus 10. C, x plus 10. D, 2x kuadrat. 2x plus 5. Wah, kita tunggu jawaban yang lain. Kurang 1 menit kita bahas bareng. Nah, udah 2 lebih 49. Kita bahas bareng aja. Nah, ini kan materi dari fungsi komposisi. Arti dari komposisi itu kan tinggal memasukkan aja A, F, G, X. Berarti fungsi G dimasukkan ke fungsi F. Fungsi G itu apa? Yaitu 2X. 2X. 2X dimasukkan ke fungsi F. Ini. Berarti 2X plus 5. Udah gitu doang yang untuk nomor A. Kemudian yang B. Kita, ini kan sama ya. Cuma diganti aja posisinya.
Kita cek apakah beneran berbeda apa enggak. Pasti berbeda sih, karena enggak komutatif ya. G bundaran fx. Fx-nya berapa tuh? X plus 5. Kita masukkan ke G. G-nya apa? 2x. Berarti di sini 2x plus 5. Jangan lupa ini dikurung. Kalau dikurung berarti kan dikali pelangi. Berarti jadi 2x plus 10. Nah, udah kebuktikan bahwa A dan B ini nggak komutatif. Sehingga hasilnya berbeda. 2x plus 5 ini 2x plus 10. Dan C apa tuh? F bundaran fx. Oh, F. X-nya apa? X plus 5. Dimasukkan lagi ke X plus 5. X plus 5, X plus 5. Menghasilkan X plus 10. Tuh, nah ini. X plus 10. Yang terakhir, Pogo. F bundaran G bundaran H. F, G, hanya apa tuh? X kuadrat min X. X kuadrat min X. G-nya apa? 2. X berarti 2. X kuadrat min X. Ini dikurung. Jadi 2x kuadrat min 2x. F-nya itu kan x plus 5. Ya udah tinggal masukin aja. Nah, kelar tuh. Kayak gini. Mana? Jadi jawabannya Ilham sudah betul. Wah, mantap nih. Gimana gimana? Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak dari materi untuk siang hari ini? Sembari menunggu kalian ada pertanyaan apa enggak, aku kirim link absensi untuk kalian isi di kelas siang ini. Mana sih link absensi ini? Bentar, bentar. Link presensi. Bentar. Chat, chat, chat. Nah, bisa dibuka nggak link presensinya, guys? Setelah kalian isi link presensi, kalian bisa live di kelas ini. Thank you semuanya untuk yang udah join di kelas siang ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan ini bermanfaat. Semangat terus buat kalian. Ini Hamin mendekati 2 bulan ya. Hamin 60 berapa tuh? Semangat semuanya. Semoga yang yang masuk eligible semoga lolos SNBP 2026 di pilihan pertama sesuai yang kalian harapin. Dan yang belum lolos, oh jangan dulu, jangan dulu. Dan semoga intinya doaku, semoga kita semua lolos di PTN dan jurusan yang kita impikan. Amin. Amin. Makasih kakak. Boleh kirim ulang link absensinya? Boleh, boleh, boleh. Makasih banyak kak. Iya, sama-sama. Semangat semuanya. Bisa dibuka nggak? Siapa tuh TNT-nya? Oh, Uzma. Bisa dibuka nggak Uzma? Amin. Amin. Oke, oke. Terima kasih banyak kak. Iya, sama-sama.